Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menangkal sihir, santet ataupun guna-guna yang mengarah ke saudaraku semuanya. Di sini pengetahuan saya dapatkan dari guru saya. Dan di situ ketika saudara amalkan, maka efek yang terjadi ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan dalam hal spiritual, menyantet ataupun meneluh saudara ataupun mengguna-gunai saudara, maka di situ ada efek yang harus dia tanggung dari pelakunya. Dia bisa terpental seperti tersambar petir. Itulah efek yang harus pelaku terima ketika mencoba menyantet saudara ataupun mengguna-gunai saudara ataupun meneluh saudara. Seperti biasa, bagi sedulurku semuanya yang baru masuk di channel Simo SDSM dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar nanti ketika saya upload video yang terbaru, saudaraku semuanya bisa mendapatkan pemberitahuannya. Kejahatan di dalam bidang spiritual, yaitu teluh, guna-guna, ataupun sihir, masih banyak sekali terjadi. Karena sakit hati ataupun memang di situ dia menggunakan cara halus agar tidak terdeteksi ataupun bebas dari hukum. Itulah sebabnya seseorang bisa menggunakan kejahatan di dalam hal spiritual. Kalau kita bisa menangkalnya, maka insya Allah kita bisa menjaga keluarga kita terhindar dari semacam santet ataupun sihir. Biasanya nenek moyang kita ketika mengajarkan kita agar terhindar dari santet, teluh ataupun guna-guna, maka di situ ketika kita ataupun perasaan kita was-was atau gelisah, maka di situ kita tidurnya itu di sejengkal di tanah. Jadi di situ tidurnya itu di lantai ataupun di tanah. Jadi sejengkal. Karena apa? Makhluk gaib ataupun jin itu dia mengambang, dia tidak bisa ke tanah. Kalau ke tanah nanti akan ketarik dari gravitasi atau energi bumi. Namun di situ hanyalah penangkal ketika si dukun dia menggunakan satu bentuk khodam ataupun jin. Tidak berlaku ketika pelakunya dia menggunakan satu kemampuan yang tidak menggunakan jin. Maka di sini saya ijazahkan satu bentuk peluntur ataupun penangkal sihir, guna-guna ataupun penangkal dari pengikat jiwa. Jadi di situ ada juga yang namanya santet pengikat jiwa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Di sini tata caranya ketika saudara ingin mengamalkannya adalah semacam ini. Jadi saudaraku semuanya, bacalah amalan ini ketika sehabis sholat 5 waktu. Doanya adalah semacam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Malaikatul muqarrabin. Dibaca sebanyak 19 kali ketika sehabis sholat 5 waktu. Ketika saudara sudah membaca seperti itu doanya sebanyak 19 kali, maka sambung saudara zikir dengan seperti ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi saudara baca, zikirkan sebanyak 99 kali. Jadi tata caranya adalah seperti itu. Maka ketika ada seseorang yang mengguna-gunai saudara ataupun menyantet ataupun di situ mencoba meneluh saudara, maka di situ efek yang terjadi dari pelakunya adalah di situ dia akan terpental seketika dan juga seperti tersambar petir. Dengan saudara menulis kopil itu di komentar,
Ketika ada sesuatu yang kurang paham, silakan juga tinggalkan komentar. Maka insya Allah akan saya jawab ketika memang pengetahuan ini ada yang kurang dipahami dari teknik mengamalkannya. Akhir kata dari saya Bang Simo, semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi saudaraku semuanya. Dan di situ ketika saya ada salah dalam pengucapannya, maka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.